Mari saudara kita akan berdoa, saudara. Begitu perlu mendoakan saya saat ini. Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh saat ini memberikan waktu untuk kami boleh membaca, dan kami juga mau merenungkan firman, dan kami juga mau mendengar bagaimana Tuhan juga saat ini nanti boleh bekerja di tengah-tengah kami. Tolong hamba-Mu, tolong kami yang boleh mendengar Bapa, agar kebenaran-Mu boleh tinggal dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan saat ini dengan membaca bersama dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat kita akan membaca bergantian dari ayat yang pertama sampai dengan 8. Saya yang pertama, saudara kedua, kita akan baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah saya dan saudara boleh dikatakan menjadi bagian orang yang berbahagia. Kita boleh mendengar firman Tuhan, kita boleh membacanya, dan kita meminta pertolongan khusus untuk tinggal dan hidup di dalamnya. Saudara, saya dan saudara, dari hari ke hari bertambah umur. Saya masih di 40-an, sebagian dari saudara ada yang sudah di atas 50 dan ada yang di atas 60, saudara. Kalau kita mendengarkan kata-kata wejangan orang tua yang mungkin sudah 70 tahun ke atas, berbagai macam yang saudara bisa dengarkan. Ada wejangan itu yang menyatakan bahwa penyesalan yang saya lakukan selama saya muda ternyata sampai umur 70 tahun itu hanyalah kesia-siaan, karena saya hanya menuruti keinginan diri saya hanya mau menuruti keinginan nafsu saya tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan melalui firman yang sudah dituliskan untuk manusia. Tetapi ada orang juga yang di dalam malu hatinya, dia pretending, saudara. Dia tidak mau mengungkapkan kebenaran bahwa sebetulnya hidupnya itu gagal, bahwa sebetulnya hidupnya itu selama dia masih muda penuh dengan kekecewaan setelah dia melihat sampai tua. Ternyata yang saya lakukan itu salah, tapi tidak mau mengakui untuk dibagikan kepada yang masih muda. Tetapi saat ini kita melihat Paulus di ujung akhir kehidupannya, saudara. Di ujung akhir kehidupannya, kalau saya dan saudara tadi sudah baca, kehidupan Paulus memang kehidupan yang setelah dia dipanggil Tuhan, benar-benar hidup, mendedikasikan dirinya untuk mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi Paulus. Demikian juga sebetulnya saya dan saudara saat ini sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Sehingga saat ini saya diberikan contoh melalui Paulus. Jikalau saya dan saudara sudah dikasihani oleh Tuhan Yesus, jikalau tadi kita membaca sebelum saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus, demikian juga saudara dan orang percaya yang lain, kita itu berada di bawah hukuman. Kita tidak memiliki masa depan untuk lepas dari penghakiman. Jikalau saya dan saudara saat ini sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus dan hidup di dalam pengampunannya, hidup saya dan hidup saudara itu sebetulnya sangat berarti. Tetapi kembali hidup kita ini akan menjadi sia-sia. Hidup saya akan menjadi sia-sia jikalau saya tidak mau datang kepada yang memberi hidup, yaitu Tuhan sendiri, yang sudah berbicara kepada manusia melalui firman-Nya, yang terus berbicara kepada saya melalui firman Tuhan, yang akan terus berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan. Saya dan saudara boleh mencoba mencari jalan kita sendiri, mencari hikmat kita sendiri untuk menjalani hari-hari kita. Sehingga suatu saat nanti, sebelum kita menyadari sebentar lagi saya akan mati, dan kita melihat ke belakang, ternyata yang saya lakukan itu hanya menuruti kemauan diri saya sendiri. Sebetulnya apa yang saya lakukan itu adalah kegagalan hidup. Sebelum itu terjadi dengan saya, sebelum itu terjadi dengan saudara. Balik kepada firman Tuhan, saudara. Balik kepada firman Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Untuk kita bisa mendapatkan kebenaran hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan kekacauan ini, kita harus kembali kepada yang memberi hidup. Kita tidak datang kepada manusia yang saudara bisa dapatkan di televisi, di radio, di tempat-tempat tertentu, yang tidak membawa saya dan saudara kembali kepada Tuhan. Saya dan saudara akan lebih nantinya senang di dalam frustasi hidup, di dalam satu kehidupan yang semu. Kita lebih nantinya bisa mencari orang yang hanya akan menyukakan telinga saya, memberikan kepuasan kepada hati saudara, tetapi bukan daripada firman Tuhan. Itu yang bahaya, yang saudara harus perhatikan. Tapi di sini firman Tuhan berkata kepada melalui Paulus kepada Timotius, dia mengatakan di hadapan Allah dan Kristus. Allah dan Kristus adalah saksinya yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus berpesan kepada Timotius untuk memberitakan firman, untuk memberitakan firman, saudara. Ada satu perintah dari Paulus kepada Timotius yang demikian serius. Di dalam hidup ini kembali, jika nanti akan ada waktunya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Biarlah kehidupan saya dan kehidupan saudara boleh terbuka kepada Tuhan. Boleh terbuka kepada Tuhan. Jika hidup saya dan hidup saudara kotor, jahat, jorok, sebelum waktu penghakiman itu datang, saudara, mungkin saat ini waktu saudara dan saya untuk dibereskan. Untuk saya dan saudara mau datang memohon pengampunan Tuhan dan mau diberikan satu hidup baru di dalam Tuhan. Bukan setelah saya dan saudara mau diampuni, kita menyelesaikan lagi cari jalannya sendiri, saudara. Tidak akan pernah selesai hidup saudara untuk menyelesaikan kehidupan. Suatu saat nanti Paulus mengingatkan Timotius, Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, termasuk saya, termasuk saudara. Sehingga seorang yang membawakan firman Tuhan pun tidak akan lepas dari apa yang disebut penghakiman. Apakah nantinya Timotius benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan atau mau memanipulasi firman Tuhan? Timotius pun diingatkan oleh Paulus. Demikian juga saya saat ini dan setiap hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan sebetulnya